Hidup punya cara tersendiri untuk menguji sabarmu. Ia tak pernah tergesa-gesa, tapi juga tak pernah terlambat. Ia seperti sungai yang mengalir di balik bukit, tenang namun pasti. Kadang kamu merasa berjalan terlalu jauh hanya untuk menemukan bahwa tak ada apa-apa di ujung sana. Tapi, bisa jadi, justru di saat kamu merasa telah kehabisan arah, semesta sedang membuka jalan baru. Jalan yang membawa kelimpahan bukan hanya pada materi, tapi juga makna. Setiap luka, setiap rasa tertinggal, setiap kali kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, semua itu adalah bagian dari benih yang sedang ditanam. Dan kamu tahu apa yang menarik dari benih. Ia harus terkubur lebih dulu sebelum tumbuh. Jadi ketika kamu merasa tenggelam, bisa jadi kamu sedang ditanam, bukan dikubur. Akan datang waktunya kamu tumbuh dan mekar dengan kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kelimpahan itu bukan sesuatu yang kamu kejar. Ia adalah sesuatu yang sedang berjalan ke arahmu. Video ini bukan untuk menjanjikan kekayaan instan atau keajaiban yang turun dari langit dalam sekejap. Ini adalah peta rahasia yang hanya bisa diserap oleh mereka yang bersedia diam dan menyimak. Ada aturan lembut yang bekerja dalam hidup ini. Dan kalau kamu mendengar ini sampai selesai, itu bukan kebetulan. Mungkin inilah saatnya perubahan besar terjadi dalam hidupmu. Pertama, ketika hatimu sudah tidak lagi mengejar, tapi menanti. Ada momen ketika kamu berhenti berlari, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sadar tak semua hal bisa didapat dengan kejar-kejaran. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tenang saat semua orang panik. Di titik ini, kamu mulai menyatu dengan alur waktu yang ditetapkan untukmu. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Ketika kamu belajar menanti, kamu sedang membersihkan ruang dalam hatimu dari kebisingan. Kamu sedang membiarkan keyakinan mengambil tempat yang dulu dikuasai oleh keraguan. Dan keyakinan itu, meski tak terlihat, mulai menarik hal-hal yang serupa dengannya. Hidup yang penuh bukan datang dari ambisi yang rakus, tapi dari hati yang cukup dan siap menerima. Menanti bukan berarti pasrah. Ia adalah bentuk tertinggi dari persiapan. Kamu sedang menciptakan wadah dalam dirimu, bukan hanya untuk menampung kelimpahan, tapi untuk merasakannya secara utuh saat ia datang. Mereka yang terbiasa hidup dengan gelisah akan melewatkan karunia yang halus. Tapi kamu, yang telah belajar tenang, akan mampu merasakan tiap tetesnya. Kelimpahan akan datang bukan karena kamu mengejarnya dengan nafsu, tapi karena kamu menyambutnya dengan kesiapan. Saat kamu berhenti mengejar, justru saat itulah kelimpahan mulai mendekat. Hidup seperti punya sensor yang peka terhadap niat. Ketika niatmu bersih, hidup akan menjawab dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari harapanmu. Dan pada akhirnya, kamu tidak akan lagi bertanya kapan, karena kamu tahu bahwa waktu adalah temanmu, bukan musuhmu. Kamu tidak menunggu dengan cemas, kamu menanti dengan cinta. Dan cinta, pada akhirnya, akan menarik segala bentuk kelimpahan ke dalam hidupmu. Kedua, ketika kamu memilih memberi di tengah kekurangan. Ini terdengar seperti paradoks. Bagaimana mungkin kamu memberi saat kamu sendiri merasa kekurangan? Tapi justru, disinilah hukum yang tak terlihat itu bekerja. Ketika kamu memberi bukan karena kamu mampu, tapi karena kamu percaya, maka hidup akan menjawab dengan cara yang tidak bisa dijelaskan logika. Memberi bukan hanya soal materi. Ia bisa berupa waktu, senyum, pelukan, bahkan doa dalam senyap. Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu memberi sesuatu yang kamu sendiri butuh. Kamu sedang menyatakan kepada semesta bahwa kamu tidak takut kekurangan, dan keyakinan seperti itu selalu menarik aliran kelimpahan. Ada sesuatu yang ajaib ketika kamu menyingkirkan egomu demi kebahagiaan orang lain. Kamu mungkin kehilangan sedikit, tapi dalam waktu yang tak lama, kamu akan mendapatkan jauh lebih besar.
Hidup mencatat pengorbananmu dengan tinta tak kasat mata dan membalasnya dengan jalan yang tak pernah kamu perkirakan. Memberi adalah bentuk terindah dari kelimpahan yang sudah kamu miliki di dalam. Ketika kamu berani berbagi dari kekuranganmu, kamu sedang mengatakan bahwa hatimu sudah cukup penuh. Dan hati yang penuh tidak akan pernah dibiarkan kosong terlalu lama. Akan datang gelombang-gelombang tak terlihat yang membawa kembali, bahkan berkali lipat. Jangan heran bila setelah kamu memberi dengan tulus, hidup mulai berubah. Orang-orang yang dulu menjauh mulai mendekat. Kesempatan yang dulu tertutup mulai terbuka. Itu bukan keajaiban, itu adalah jawaban. Karena kamu telah menunjukkan bahwa kamu layak dipercaya oleh kehidupan itu sendiri. Ketiga, saat kamu tidak lagi membandingkan dirimu, salah satu penghambat terbesar dari aliran kelimpahan adalah perbandingan. Kamu melihat orang lain yang tampaknya lebih bahagia, lebih sukses, lebih lengkap, dan kamu mulai merasa kecil. Tapi hidup bukan panggung perlombaan. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berjalan di jalan yang memang hanya kamu yang bisa melewatinya. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu mulai menyadari betapa uniknya hidupmu. Kamu punya rasa sakit sendiri, tapi juga punya keindahan sendiri. Kamu mulai memahami bahwa apa yang kamu jalani bukan sia-sia, tapi bagian dari proses pembentukan yang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Kamu bukan mereka, dan mereka bukan kamu. Dan yang lebih penting, kelimpahan tidak pernah datang ke hati yang sibuk menghitung milik orang lain. Ia datang ke hati yang jujur, melihat dirinya sendiri. Ketika kamu menerima dirimu dengan utuh, kekurangan, kelebihan, jatuh bangunnya, kamu menciptakan frekuensi yang menarik, kebaikan yang sesuai untukmu. Kamu tidak akan mendapatkan milik orang lain. Kamu akan menerima apa yang tepat untukmu. Membandingkan hanya akan membuatmu buta terhadap keajaiban kecil yang setiap hari muncul dalam hidupmu. Senyuman orang terdekat, pelukan hangat, makanan yang kamu nikmati, waktu luang di sore hari, semuanya adalah kelimpahan dalam bentuk paling sederhana. Dan mereka yang mampu mensyukurinya akan melihat bentuk yang lebih besar datang perlahan tapi pasti. Jadi, tenanglah, kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang diajak untuk berjalan lebih dalam. Dan saat kamu sudah cukup dewasa untuk tidak iri, kamu juga sudah cukup dewasa untuk menerima kelimpahan yang tidak semua orang bisa tanggung. Keempat, saat kamu menjadi alasan orang lain tersenyum. Ada saat di mana kamu merasa tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah hidupmu. Tapi mungkin kamu lupa bahwa kamu bisa mengubah hari seseorang. Dan seringkali, kelimpahan tidak datang dari apa yang kamu kejar untuk dirimu sendiri, tapi dari apa yang kamu berikan kepada orang lain, tanpa pamrih, tanpa agenda tersembunyi. Ringankan beban orang lain, maka Tuhan akan meringankan bebanmu. Mudahkan urusan orang lain, maka Tuhan akan memudahkan urusanmu. Mungkin juga, kelimpahan itu akan datang dari doa-doa yang menembus langit diam-diam. Dari orang-orang yang pernah kamu ringankan bebannya. Kamu tidak tahu siapa yang diam-diam menyebut namamu di keheningan. Tapi semesta tahu, dan itu cukup. Kamu tidak harus menjadi pahlawan untuk semua orang. Cukup hadir dengan tulus dalam kehidupan beberapa orang. Sapa mereka dengan hangat. Dengarkan dengan sabar. Bantu meski hanya sebisanya. Dalam kebaikan kecil itu, kamu sedang menanam benih kelimpahan yang akan tumbuh di ladang kehidupanmu sendiri. Yang menarik, saat kamu sibuk menolong orang lain, hidup seperti ikut turun tangan menolongmu tanpa kamu sadari. Masalah yang tadinya terasa berat, tiba-tiba menjadi ringan. Jalan-jalan yang tadinya terasa buntu, perlahan terbuka. Kamu bingung, kenapa bisa semudah ini? Jawabannya, karena kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Jadi, teruslah menjadi cahaya, bahkan ketika kamu sedang berada dalam gelap.
karena kamu tak pernah tahu. Bisa jadi, sinar kecilmu adalah satu-satunya terang yang dimiliki orang lain hari itu. Dan dari cahaya itulah, kelimpahan akan menemukan jalan pulangnya kepadamu. Kelima, ketika malammu penuh doa dan pertemuan rahasia, ada malam-malam yang terasa sangat panjang. Malam di mana kamu menangis diam-diam, menatap langit kosong dan bertanya, Tuhan, jika tidak meminta kepadamu, lalu kepada siapa lagi? Tapi justru di saat seperti itulah, doamu sedang naik paling tinggi. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu sedang dalam pertemuan paling sakral dengan Yang Maha Tahu. Setiap kalimat yang kamu bisikkan dalam gelap, setiap air mata yang jatuh di bantal, tidak pernah luput dari catatan. Kamu sedang membuka jalur rahasia antara langit dan bumi. Dan jalur itu, meski tak terlihat, mulai mengalirkan sesuatu ke dalam hidupmu. Sesuatu yang akan kamu pahami kelak, saat waktu sudah tiba. Malam bukan hanya tempat istirahat. Ia adalah waktu terbaik untuk berbicara jujur dengan dirimu sendiri. Tidak ada topeng, tidak ada kebisingan, hanya ada kamu dan kesadaranmu. Disitulah kamu dibentuk, dilembutkan, disembuhkan, dan mereka yang bisa bertahan dalam malam-malam sunyi itu akan menerima pagi yang lebih terang dari siapapun. Kelimpahan bukan hanya datang dari usaha keras, ia juga datang dari relasi yang kamu bangun secara diam-diam dengan yang tak terlihat. Saat kamu mengadukan semuanya, saat kamu menggantungkan harapanmu dalam kesunyian, Tuhan mendengar, dan kelak Ia akan mengabulkan dengan cara yang membuatmu menangis, karena tak percaya itu semua benar-benar terjadi. Jangan remehkan malam-malam sepi yang kamu isi dengan doa. Mereka adalah pondasi dari hari-hari penuh keberlimpahan yang akan segera kamu alami. Teruslah berbicara pada Tuhan. Teruslah berharap. Karena jawaban sedang dikirimkan. Mungkin bukan hari ini, tapi pasti dalam waktu yang paling tepat. Keenam, saat kamu berhenti mencurigai takdirmu, mulai berbaik sangka, dan memperkuat doamu dengan syukur. Seringkali, yang membuat kelimpahan tertahan bukan karena hidup pelit padamu, tapi karena kamu diam-diam mencurigai takdirmu sendiri. Kamu merasa hidup tidak adil. Kamu bertanya, kenapa? Semua terasa lebih lambat di hidupmu dibandingkan orang lain. Kamu mulai meragukan bahwa kamu akan mendapatkan yang terbaik. Dan disitulah aliran itu tersumbat. Ketika kamu berhenti mencurigai takdirmu dan mulai berbaik sangka pada Tuhan, kamu akan mulai merasa ringan. Kamu berhenti mengeluh dan mulai berjalan. Kamu berhenti bertanya kenapa dan mulai berkata, aku percaya. Dan ketika itu terjadi, jalan pun mulai terbuka. Lalu, perkuat doa-doamu dengan syukur. Karena syukur adalah energi yang mempercepat jawaban. Rasa syukur menjadikan hatimu luas, dan hati yang luas mampu menampung lebih banyak berkah. Ucapkan syukur sebelum memulai doa-doamu. Bahkan sebelum kelimpahan datang, bersyukurlah seolah kamu sudah menerimanya. Dan hidup akan mengatur segalanya agar ucapanmu menjadi kenyataan. Dan inilah satu rahasia yang tidak banyak orang ketahui. Bahwa Tuhan mungkin tidak akan segera mengabulkan doa-doamu, tapi ketika kamu bersyukur dan menghargai berkat yang sudah ada, sekecil apapun itu, maka Tuhan pasti akan menambahnya. Jadi, teruslah berbaik sangka dan syukuri apa yang sudah ada terlebih dahulu, maka berkatmu akan bertambah dengan cara yang tidak pernah kamu duga.